Balik lagi di Ngegober. Setelah sekian lama kita vakum, akhirnya kita kedatangan tamu istimewa. Kawan gue dari kecil. Siapa namanya? Ricardo. Bukan. Kok Ricardo? Richard. Richard siapa Kan namanya? Richard siapa? Richard Mailari. Woi, bulan Mei ini pasti lahirnya. Iya sih. Richard ini kawan kecil gue, bos. Sampai gede ini gue masih kawanan sama dia. Biasanya sih gue ngobrolin olahraga, tapi gue pengen ngobrolin sekarang cerita perkawanan di antara kami. Gimana, Cat? Kok kita ini bisa temenan? Aslinya gue males temenan sama lo. Ya sebenarnya temenannya tuh apa ya? Latah aja sih sebenarnya. Latah, kayak kawan gitu loh. Kawanan gitu. Kan rumah kita deketan, Cat. Ya iya makanya itu. Ketemu, kayaknya seumuran nih. Main gitu lah. Aslinya gue males lah temenan sama lo itu. Sama aja. Kalau saya. Siapa aja sih teman kita waktu kecil dulu itu? Udah ada yang meninggal belum? Belum. Pikir gue udah ada yang mau meninggal. Siapa aja sih? Iman. Mat. Bem. Ini kayaknya calon deh nih. Tahu kan lo? Siapa lagi terus? Hadi. Ya kan? Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Tapi di antara teman-teman kita ini sudah menikah belum sih semua, Cak? Sebagian. Yang belum menikah? Kok gua? Ya gue juga. Sebenarnya kalau gua nggak lama lagi nikah, yang sebenarnya agak sulit nikah tuh Mbem. Kenapa ya dia tuh kok sulit nikah? Ya nggak tahu ya. Mindsetnya sih. Mindsetnya kenapa anak itu? Mindset kalau pandangnya sih. Pandangnya ya masih terpaut dengan masa lalu. Anjir, masa lalu. Tapi kalau gua kemarin kayaknya ngelihat lu udah tunangan nih. Kapan rencana nikah, Cat? Insya Allah bulan 10. Sama anak mana, Cat? Hah? Sama anak. Cewek dong. Cewek dong, kirain gua lu suka sama cowok nih. Kan enggak sih. Anak mana, siapa namanya? Kenalin dong. Adalah orang Lampung Selatan. Lampung Selatan tuh mana sih? Lampung Selatan tuh yang di sana itu. Oh, sebelah Jabung. Enggak. Banjir. Sebelumnya. Kok bisa sih lu dapet cewek jauh-jauh sana, Cat? Bisa dong. Namanya kan jodoh ya kan. Rezeki. Bisa di mana-mana aja. Oh, bisa di mana aja ya? Iya. Nggak tahu lo keluar dari sini berangkat kan? Iya berangkat naik haji. Naik haji ya. Kan. Naik haji nggak tahu kan kita ya? Kita nggak tahu lah. Tapi untuk lo mempersiapkan ketemu jodoh ini prosesnya panjang nggak sih, Cak? Kan lo lama jomblo. Padahal lo ini nggak jelek-jelek amat lah. Ya singkat sih sebenarnya. Gimana ceritanya? Cerita dulu coba. Ya sebenarnya udah kenalan ya kan. Nanti inbox Facebook. Anjing. Enggak lah. Info Facebook. Ya enggak dong. Gimana terus ketemunya di mana? Tinder. Hah? Tinder. Bukan lah. Micet. Biasa make lo ini kayaknya. Tidak. Kosan Pinglet ini biasanya dia. Enggak lah. Apa namanya? Kenalan ya kan. Kamu cewek, saya laki kok. Kenalan gitu. Oh, jadi plus minus, tarik menarik nih saling. Ya, sok jual mahal ya kan. Tapi kok dia mau sama lu, Cat? Ya sok jual mahal gitu. Awalnya? Iya, guanya. Gue pikir dia yang jual mahal katanya lu. Terus? Ya gitulah. Tarik menarik kan. Gua tarik dulu. Akhirnya? Karena apa ya? Kamu wanita juga nggak bisa juga. Terus nggak bisa juga Putus. Iya. Kalau ditarik juga putus. Kayak belum. Kayak kawan tadi. Akhirnya sekarang? Ya apa namanya? Rapet. Rapet. Setelah tukeran ludah nih. Ya. Bukan dong. Bukan setelah apa? Makin Ya. rapet deh nih. Ya cincin tadi. Woi, cincin melingkar jari manis, Karena mantap. mau gimana juga kan wanita tuh pengen kepastian. Gila, gua nih itu, Cat, yang sulit itu kepastian. Sulit gua nih ngasih kepastian. Kok lu bisa nih ngasih kepastian? Ya karena apa ya? Menurut gua ya mau kapan lagi gitu. Anjir. Iya, terus kemarin gua udah punya anak dua. Iya, punya anak dua tapi nganggur. Iya ya, tapi lu sekarang berarti sudah mulai berkreasi di mana nih? Dengar-dengar di media lu. Ya, kalau nggak di media kadang ya nganggur juga. Kok bisa awal cerita lu masuk media itu gimana? Ya, dulu tuh 2009 2010. 2010 lah. Genep-genepnya itu lah, misalnya antar koran. Lulus SMA, orang pada kuliah, pada daftar akpol ya kan. Saya ya kan. Iya lo daftar ini Satpam Kopindo dong. Ya itu orang baru daftar kuliah segala macam, tawarin kuliah.
prodi hukum aja lu bagus tadi kan. Teman-teman nyaranin kan. Iya. Kayak gua hukum nggak sesuai di gua. Kenapa? Padahal otak gua gak nyampe. Aslinya begitu ya, nggak nyampe otaknya, bukan karena apa ya? Iya. Karena apa ya? Ya nggak muluk-muluk lah. Mau kapan lagi kan misalnya. Mau kapan lagi gitu bantu orang tua segala macem. Kalau gua misalnya kuliah segala macem kelamaan gitu loh tadinya. Cuman pikir-pikir kerja di media kantor-kantor orang segala macem. Nggak lama kemudian nyambi kuliah. Oh nyambi kuliah selesai? Tidak. Kira gue nyambi kuliah selesai, katanya juga mah enggak. Lah kenapa enggak? Iya selesai dong. Selesai dong. Selesai lah. Tapi berarti lo sudah menemukan passion lo di media ini? Alhamdulillah sudah sih. Nyaman? Sedikit. Nyaman. Berarti memang sudah nyaman di situ, sudah tinggal melebarkan sayap. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit ya kan. Oh, ada link sini, nambah saudara sini, nambah saudara di sini gitu. Jadi apa ya? Kalau di media ini kan kalau nyari duit ya nggak pas juga gitu. Betul sih kita nyari duit, cuman ya nggak situ gitu loh. Itu hanya bonus gitu, maksud saya. Jadi nyari link nih yang utamanya. Ya. Nyari pertemanan, silaturahmi. Iya, link. Nih, kayak komunikan kan. Link banyak. Jadi Pak, tolong nih Pak, mau nikah nih saya nih. Bu, tolong Bu saya mau nikah nih. Woi, jadi bisa di situ. Sumbangannya banyak. Oh, sumbangannya banyak. Alhamdulillah. Banyak orang amplopnya biru, putih, merah ya kan. Punya gua coklat ya kan. Iya. Ngamplop lamaran kerja itu berarti. Enggak, kwitansi. Adivi kali ya. Gila. Jadi berarti lu sudah mulai menemukan passion lu di media sampai dengan sekarang berarti 10 tahun lebih sudah. Iya. Punya media sendiri nih berarti Kakak Richard. Iya sih. Iya sedikit-sedikit ngerintis. Oh, sedikit-sedikit ngerintis. Buat web dulu segala macam. Cuman memang enggak mudah gitu. Ngebangun itu gitu. Ngebangun semangat juga, ngebangun tekad juga. Nah, nggak mudahnya ini kenapa Kak? Nggak mudah itu dalam arti ya harus ngerti tentang media dulu gitu. Kayak tulisan berita segala macam gitu. Karena apa ya, kayak berita itu ya bisa basi-basi gitu. Maksud gua ya dibedakan gitu maksudnya. Kan ya dibedakan antara opini dan memang berita. Oh fakta begitu. gitu yang terjadi. Karena apa ya, kalau gua lihat masih ada aja gitu. Ada aja beberapa gitu. Masih ada yang mencampurkan opini dan Wah, luar biasa. Berarti belajarnya memang butuh proses. Iya Dan dong. itu prosesnya nggak mudah pasti ya Kak? Ya mudah lah. Tapi nantinya ketika lu sudah sekarang di media ada rencana nggak melebarkan sayap usaha gitu? Siapa tahu kan lu nanti kayak Juragan Iya. 99. Iya Tahu nggak lu dong. Juragan 99? Nggak tahu. MS Glow. Oh iya. Itu yang orang kaya dari Malang, Crazy Rich. Itu berawalnya dari Lampung ya Pak? Dari Metro ya? Ih, dari Lampung mana? Itu bukan dari Tebanggi gitu. Oh alah. Gua nggak tahu malah. Kayaknya sekarang gue perhatiin lo mulai usaha nih. Usaha. Duren, Iyalah. apa parfum, aja. minuman keras. Gue minuman keras salah deh enggak. Enggak dong, botolnya. Ngerongsok dong lo ini kan. Iya. Gimana nih Kak? Lo ada rencana begitu nggak nanti? Iya, alhamdulillah ada berjalan dikit-dikit sih. Kayak parfum gitu. Kenapa? Lo kan sudah punya usaha di media nih. Kok pengen buat usaha lain? Ya karena nggak menutup kemungkinan ya, zaman covid gini pintar-pintar imajinasi, inovasi segala macam dijadiin satu, berkreasi kan apa gitu. Nggak melulu kita misalnya semua dulu, semua terus gitu. Di media terus gitu, nggak bisa juga gitu. Jadi mungkin intinya berusaha, semangat gitu. Cuman gini Kak, kadang ada orang itu sulit atau berat ketika mau memulai. Ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk awal memulai ini? Usaha, di media, dan di tempat lain-lainnya, pos-pos kerja lainnya. Iya. Kiatnya untuk mulai dulu. Untuk mulai dulu. Ya untuk mulai dulu ya harus mendalami bener dasarnya. Kenapa lo harus begitu gitu loh. Misalnya nih mau buka warung kopi, misalnya apa mau dagang parfum misalnya gua kan. Ya balik lagi lo moto hidup lo seperti apa gitu loh. Pandangan lo seperti apa, gimana, dan misalnya berusaha nih mau berdagang, ya udah tebelin semangat, tebelin modal juga ya kan. Muka tebelin nggak?
Iya dong. Harus tebel muka juga ya? Iyalah. Oh, gengsi makan Hidup orang ya. gengsi. Asli, Iyalah. ngapain gengsi-gengsi? Iya, ngasih makan juga bukan di orang kan gitu, bukan mereka yang di luar sana gitu. Mau ibarat mau jadi tukang parkir ya jadilah. Gitu. Yang penting halal lah. Gitu. Yang penting halal. Iya. Jadi bergerak dulu aja kita ya. Jangan Iya. sampai diam. Benar. Halal, pokoknya halal. Halal haram hatam, boy. Halal haram hatam, boy. dong. Enggak juga berarti. Haram Halal sekali-sekali aja. sekali-kali aja kali ya. Main Iya, enggak. ngolah-ngolah gitu lah. Jangan, apalagi judi-judi online jangan. Kenapa judi online kan? Iya, jangan. Kayaknya trauma banget lu nih sama judi online. Ya, karena apa ya? Ya kalau kayak kawan-kawan gua gitu dulu pernah gitu. Terus Contohnya embem gitu ya. Ngapa doi? Ngapa? Gimana? ya, kayak gue sendiri gitu takutnya kejebur ke masuk lubang yang sama gitu. Karena kalau udah gila judi online mah nggak bisa kontrol. Hanya beberapa orang aja yang bisa kontrol sih. Yang gue tahu loh ya. Banyak susahnya daripada kayanya berarti ya. Ya, karena ya bandar juga ingin kaya juga. Sama ya, sama-sama ingin kaya. Iyalah. Tapi Kak, menurut lo pertemanan di zaman sekarang ini kayak mana sih Kak? Pertemanannya itu zaman sekarang ya. Iya. Kayaknya kan beda dengan zaman kita dulu nih. Beda lah. Kayaknya kalau sekarang nih jaim. Kalau zaman sekarang itu pertemanan itu ya antara tatap muka ya, itu sudah luntur. Jadi daring sekarang pertemanan. Iya benar. Di online. bikin grup WA temenan gitu ya. Iya. Padahal kalau kita dulu itu Kak ya, mandi di ledeng, main bola di taman. Ingat gak lu main bola di taman dulu? Kan lu paten dulu mainnya. Mandi di irigasi kan ledeng, kalau orang nyebut kan ledeng, berenang cucuk beli. Pengalaman gue berenang tenggelam gue. Sulit banget itu. Tapi kan dulu lebih indah perkawanan dulu sih Kak daripada sekarang sebenarnya. Iyalah, karena dulu tuh kayak mandi ledeng aja. Kalau ada kawan yang tenggelam, ya dibantuin, ditolongin. Sekarang ya Mati loh berarti Kak. ya enggak, artinya kalau saya tenggelam. Oh malah bikin Tolongin, status kan? dulu ya. Oh teman gue tenggelam nih gitu. Iya. Kalau sekarang mah jangan maksudnya apa ya? Jangan berharap lebih gitu maksud saya. Maksud gua dalam arti lu kalau lagi susah ya jangan berharap banyak sama teman ya kan. Zaman sekarang Memang kawan-kawan yang benar-benar bisa dianggap kawan itu ketika kita sulit. Kalau Iya. senang tuh banyak Kak. banyak orang hantu aja jadi temen. Tapi gue paling inget dari masa perkawanan kita kecil itu waktu Ramadan. Kita main benteng di masjid itu. Wah itu, inget kan lu pernah ketangkep Amis Jino tuh? Si Jino ya? Iya. Baru tahu itu. Dia sekarang udah jadi ngurus pondok pesantren gitu. Dulu kan lu pernah ketangkep sama dia mau kena tabok. Kalau sekarang masih jadi satpam aja mau gue cari. Gila sekarang udah naik kelasnya. Bukan satpam dia. Kepala ya tapi. Gue cari bentuknya. Jangan. Tapi itu gila kawanan. Mesin pulsa aja. Gila. Buat apa di sini pulsa Kak? Iya nggak apa-apa, belas budi aja. Lu udah nangkep gue dulu. Iya kan. Tapi indah banget itu dulu waktu itu ya. Sekarang kayaknya gue kadang kalau lagi bulan Ramadan tuh ngeliat, wih anak-anak terawehan gitu. Lu terawih kerja kan dia kena marah sama almarhum Ya. Pak Dullah. Ya, marah, nggak ceramah, ya kan. Ya, banyak lah gitu. Jadi kalau zaman-zaman sekarang tuh Ramadan ya Ramadan aja gitu. Kecuali nih anak-anak kecil banget gitu, nah yang memang lagi seneng-seneng main-mainnya, lari-lari sana lari sini, ya oke. Cuma mungkin kalau yang SMP, SMA, SD kelas 6 gitu kan. Tapi kalau dulu kan, wah suka, orang lah main apa namanya? Hitungan sumput. Tuh sumput, tuh disebut setan. Hitungan sumput, nggak tahu nyumput di rumah. Pulang lah itu. Ada kayak gitu kayak, ayo larinya kayak setan ada gitu kan main kayak gitu tuh ya. Iya, waktu itu pernah hitungan tawon namanya. Hitungan tawon kan, jadi kalau hitungan tawon kan dikenain badannya gitu kan. Kalau udah tepuk badannya kena gitu kan. Cuman lari, nggak nyumput, lari-larian bisa gitu. Sampai Metro Utara, sampai 29 harusnya. Iya, Ngapain tuh, Kak? dari depan Polres sampai Metro Utara 29. Iya. Lari, ada yang udah pulang, ada yang udah tidur. Masih nyari ini nih yang jaga. Iya. Tapi yang dulu tuh main legend tuh main kotak rokok tau Kak? Bintang 7 tuh inget gak? Lu kan rumah lu kan sebelah samping itu kelurahan kita sekarang kan Iya. sering disuruh pulang dulu lu. Iya, kalau gue capek jaga nih, ya kan. Andalan lu itu. Kode aja, buka-buka. Tat pulang. Ya.
pulang habis itu kan. Richard kurang ajar ya bro. Kecapean jaga ya. Saat pulang itu udah andalan banget. Gue inget sampai sekarang bro. Tinggal ketok aja jendela. Ketok. Oh berarti tak pulang deh. Itu aja. Gila, indah banget itu dulu ya. Sekarang kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak ngerti itu main petak umpet, main kotak rokok tuh. Dulu kalau ini apa Idul Fitri beli pistol, kita nembakin lampu sama dia tuh. Iya lampu jalan kadang. Jalan-jalan depan rumah orang. Kan kerjaan kita tuh dulu kayak gitu tuh. Enggak sih enggak. Enggak ya lu? Karena kesiangan gue. Enggak mau subuh. Lu kan anaknya baik banget kalau lu nggak kayak gitu. Iya walaupun orang jahitin gue baikin lagi kan. Tapi itu harus Kak. Jadi orang baik itu memang kadang ngeselin. Iya ngeselin emang karena kita niat kita baik bagus gitu ya. Belum tentu orang beranggapan baik juga. Gila, bijaksana dan abis ngopi wow pasti. Iya jadi solusinya jahatin juga. Jadi biar sama ya, sama-sama jahat. Gila ini luar biasa. Tapi gue sempat beberapa kali ngeliat keseharian lu juga kayaknya lu aktif di stand up sih Kak. Ya beberapa tahun yang lalu aktif banget. Sekarang? Cuman sini ya mungkin karena gua apa ya padat lah gitu. Anjir. Kegiatan. Ya bukannya orang penting sih gua enggak sih saya. Apa namanya? Bagi badannya sulit gitu. Bagi badannya oh pengen ini kesini karena mungkin sering berjalannya waktu kan ada proyek sini, proyek sana. Gila lu proyeknya banyak lu dibagi-bagi woy kalau banyak proyek ini. Ya namanya ini kan ya rezeki kan itu kan rezeki juga proyek itu jadi nggak ketemu nggak terjadwal gitu loh Tahu pulang ngegembol. Ih gaya betul. Gembol itu apa ya? Gak tahu gue juga. Gue kan lu yang ngajarin gue kalau gitu gembol. Tapi sekarang masih sering gitu kumpul sama komunitas stand up. masih sering. Padahal kan lu ini nggak kalau stand up nggak lucu lah. Ya nggak lucu kalau nggak ada budgetnya. Jadi gila loh. Kalau Richard ini stand up harus ada budgetnya biar lucu. Tuh tolong kasih budget. Iya. Stand up itu butuh budget juga. Gila lu. Sob, marahin Sob tuh kurang ajar nih lu member lu ini kayak gini Sob. Nih Sob suara hati ini. Karena gini, ya kemungkinan bukan stand up aja sih. Gua lihat talent-talent lokal metro kan. Itu kan cuma termasuk talent lokal metro ya kan. Kalau nggak disupport bukan kita yang support siapa lagi gitu loh ya. Kalau nggak kita ini yang support yang apa misalnya ada acara ngundang mungkin grup band apa gitu apa stand up komedi misalnya. Memang minim panggung kita untuk Menurut gua minim karena nggak merata sih. Ada ya seperti itu. Cuman ya itu aja gitu. Nggak merata dalam arti misalnya nih kelompok si A gitu dengan seni mungkin musik, seni debus, seni sulap ya kan. Ciko dong. Kan gue jadi inget Ciko deh kalau sulap. Gak tau Kopit dia Kopit. Jangan deket-deket Ciko kena Kopit. Sulit. Terus karena apa ya seni itu lah misalnya seni musik dan seni sulap gitu. Itu aja gitu. Maksud gua ya kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang lain diundang rata. Selagi memang dia memadai standar lah ya, istilahnya emang pantas manggung lah gitu. Udah pantas manggung, kenapa enggak gitu. Ini apa seakan tertutup gitu loh. Tertutup dalam arti ya itu aja, udah biasanya itu. Jadi inovasi itu potensinya berkurang gitu loh, potensi ada inovasinya itu. Memang panggung itu perlu banget untuk kita menunjukkan bakat kita untuk kita dilihat orang, untuk kita show gitu. Iya. Kita nggak bisa nyalain pemerintah juga, harus semua berbaur, berperan aktif. Nggak nyalain pemerintah sih sebenarnya. Kita nggak bisa gitu, harus kita bareng-bareng. Nanti suatu saat Metro pasti jadi keren. Gue yakin itu banget. Talent-talent lokal pasti lebih dihargai dan mungkin bisa skalanya lebih bener luas lagi. Enggak, maksud gua enggak nyalain pemerintah sih. Enggak. Jadi misalnya ada yang sunatan nih, misalnya. Orang independen banget loh ini kayaknya. Iya dong. Bohong. Enggak harus independen ya. Independen ya. Harus independen ya. Enggak boleh memihak ya. Independen tuh harus nomor 1 ya kan. Independen tuh harus nomor 1. Iya. Kalau gua tetap nomor 2. Oh gitu. Udah lewat Cat. Enggak ada guna kita ngomongin ini sekarang. Enggak ke situ. Maksud gua kalau ada orang sunatan apa? Kan misalnya undang nih seni kesenian orang-orang metro. Sabar. Orang sunatan ngundang
Gimana kalau orang sunatan pakai debus, Tat? Ya enggak, meriahin itu. Oh, Misalnya meriahin. undang jarak. Oh, jadi iya. Apalagi kalau sering merhatiin yang di lampu merah itu ya. Ya. Tungang tung tung tang tang tung tung. Nah, gitu. Nah, itu diberdayain gitu ya. Ya, Talent-talent lokal begitu. kan. Karena nggak menutup kemungkinan dari situ apa namanya membantu mereka maju mereka untuk semangat mendalami seni yang dibakati mereka gitu. Karena kalau bukan kita ini orang metro sendiri ya siapa lagi? Enggak lah, misalnya orang metro nih undang ini terus ada saudaranya orang Pung Sewu, orang Lampung Utara, tahu ini bagus nih mainnya. Mainnya di sana. Ya, gitu. Nambah jejaring. Ya, nambah jejaring. Padahal talent lokal kita ini keren-keren ya. Keren. Termasuk saya sendiri. Kalau jadi promosi. Pede ya. Tapi bener, gue pengen kayak gitu. Suatu saat nanti kota metro hidup. Tapi sekarang sudah mulai sih hidup ini dalam artian talent lokalnya bisa show up, bisa menunjukkan bakatnya di masing-masing bidang ya, nggak cuma di musik, yang olahraga, yang terjun payung, yang renang di ledeng gitu. Yang temenan sama UIM, kenal gak lo sama UIM? Kenal. Siapa itu kawan lu? Artis metro. Waduh, itu biasa kawan kita main bola dulu tuh, Chan. Iyalah. Main bola. Lagi main bola mau UM kan, ada kawan satu lagi. Patah tulang. Siapa itu? Dulu kan di taman tuh. Cerita gimana nih cerita? Gue ambil ngopi kali ya. Gimana? Kalau di taman kan dulu tuh kan main bola di taman tuh. Pas taman lagi hijau-hijaunya kan, rumputnya lagi tebel tuh apa. Lagi orang-orang banyak main bola kan di taman tuh, Bu. Seru kan main bola tiap pagi, tiap subuh, sore gitu kan. Wah, ber-beran. Oper saya, patah tulang. Jatuh dia patah tulang. Bukan ketawain. Bukan ditolong ya. Itulah jeleknya orang kita. Iya, cuma kalau patah tulang zaman sekarang. Videoin dulu. Videoin. Oh, patah. Iya. Siapa itu namanya anak itu, Cat? Ada lah, tangga ya. Tangga lu. Tangga gopas samping rumah. Buka counter deh. Counter sekarang. Astagfirullahaladzim. Gue inget itu patah tulang ya Allah. Gila emang indah masa kecil kita dulu ya. Kadang-kadang pengen pulang lagi ke masa kecil itu. Iya, zaman-zaman sekarang mah anak-anak mah jarang sih kalau menurut gua yang patah tulang. Ya artinya gini. Kalau menurut gua ya kalau anak-anak nih, masa anak-anak nih, nakal wajar asal dia masih nggak kurang ajar pas santun gitu orang begitu. Atau nakal-nakalnya memang misalnya apa namanya berkelahi atau bukan ngajarin berkelahi ya. Terus gitu. Apa ya? Main sana main sini wajar masih gitu. Laki tuh harus kayak gitu emang ya. Iya, bukannya main TikTok. Ngapain gitu ya sekarang? Itu degradasi moral kayak gitu. Padahal gue juga dulu main TikTok nyari duit waktu mau lebaran dulu itu. Munang-munang orang. Iya, main TikTok boleh, gue setuju. Cuman ya itu tadi gitu loh. Cuman jangan yang menghilangkan laki-lakian gitu. Ngapain? Berubah dari jadi diri gitu. Enak lo ngeliat cewek yang semok-semok. Kirain laki yang tulang lunak itu pengen nabok rasanya. Iya, berarti ngeliat laki yang semok juga gitu. Nggak, gila. Gue masih normal. Meskipun belum punya pacar nih sampai sekarang ya. Oh, cuman setiap malam Kamis ngeliat juga ya. Congok. Belum Kamis. Tahu kan jadwal gue kalau malam Kamis. Ya, artinya zaman sekarang berbeda sih. Memang berbeda banget. Sih. Tapi lo pasti pengen pulang kan kapan? Gue kangen zaman-zaman dulu gitu. Ya. Kalau gue enggak sih sebenarnya. Tapi gue kangen zaman-zaman dulu. Tapi kita untung SD gue agak elit. SMA aja kita yang ketemu kan. Lo SMA mana sih? Negeri lah gila lu. Oh, gue negeri juga. Negeri mana lo? Budget. SMA negeri 3 Metro. Oh, kalau gue SMA negeri 3 huruf. Iya, 3 huruf. Oh, 3 huruf juga. 3 huruf juga maksudnya. Kan sama kita. Adek kelas gue adek kelas lo, gue gila lo. Ya itulah nggak usah disebutin ya. Nggak usah disebutin lah ya, nanti dibilang kita promosi padahal gak ada duitnya. Nanti naik daun. Naik daun sekolahnya, tahu sendiri kan, gila lo. Influencer nih kan. Padahal kami gak dikasih apa-apa royaltinya ini. Tapi juga itu salah satu proses pendewasaan di sekolah itu, Chan. Lo kan dulu sempat jadi ketua Paskib gitu. Ya. Abis lo kan gue ketua Paskibnya. Ya juga ya. Ya juga lah ya. Iya kan, betul gak lu? Anak pasti banget kita ini. Lu pernah ngibarin bendera sama gue kebalik lolo? Ingat gak lu? Jemur kita seharian. Iya, push up jemur. Putih jadi merah. Enggak lu. Sama lu berdua. Enggak lu
bertiga gitu itu. Iya. Ingat nggak lu? Lu yang ngebalikin ya kan, lu narik. Gue yang gini aja, gue yang narik gitu loh. Iya, gue yang ngibak bentang. Iya. Bentang lo. Lu yang ngerek. Diri penuh ya kan. Ya gimana kan kita berdebat dulu ya. Gila ya. Ini ya kalau apa namanya anak-anak basket gitu kan misalnya di sekolah gitu misalnya nggak usah jauh-jauh lah kayak kode gitu. Baru putih jadi merah balik seharian dipanas-panasin kami. Malu kami. Iya dan dari situ ya dapat hikmahnya. Dapat hikmahnya. Apa hikmahnya? Nggak pernah salah. Oh, nggak pernah salah. Iya. Kayak senior tidak pernah salah itu, tapi nggak tahu salah juga itu. Iya, jadi memang harus salah dulu sih emang orang-orang. Iya, semua harus salah ya. Salah dulu. Itu. Cuman jangan terlena dengan kesalahan. Udah salah. Diterus-terusin. Itu bener-bener itu gue baru inget banget. Akhirnya gue inget dulu pernah ngibarin bendera gue sama dia kebalik. Ih, ampun gue kadang. Ya, apa ya? Unik aja sih. Unik gimana lo? Sampai jam 12 siang gitu dipanas-panasin. Iya, maksud gua hikmahnya di situ banyak. Banyak hikmahnya. Itu jadi satu pelajaran buat hidup ya. Iya, dan gua mengakui kesalahan. Nah, kita jarang orang yang mengakui kesalahan itu. Harus berjiwa besar. Apalagi temen yang salah, diakuin juga salah dia. Itu jarang. Berarti lu nyalahin gua salah gitu. Enggak, maksud gua gini. Nah, ini enggak cocok kadang-kadang. Ini enggak cocok nih gini nih. Kok jadi gua jadi terus Enggak, maksud gua gini loh, zaman sekarang kan. Teman yang berbuat salah, teman yang satu lagi mengaminkan kalau bahwanya dia mengakui salah juga gitu loh bos. Senasib sepenanggungan. Iya. Ya, kalau itu mah lu aja cat gila lu. Udah yang salah gue ikut salah. Kalau dulu kan udah gue salah juga gitu. Gila. Ayo, bareng-bareng. Jiwa-jiwa korsa katanya ya. Korsa ya kan. Padahal kalau di pikir-pikir ya nggak ada guna. Gak ada gue. Tapi kan lo inget lu suruh ngasih gue makan permen waktu itu mulut ke mulut. Iya. Padahal kita tuh tetangga lo cat. Tapi lo sok iye kalau dulu itu. Tentang lu tuh pasti begitu. Iya sih. Karena gue senior ya kan. Anjir. Iya kan. Pasal 1 senior tidak pernah salah. Iya. Kalau pasal 2-nya apa? Jadi permennya gue mau dulu baru gue kasih ke lu. Pasal 2-nya apa? Kalau lu ngasih permennya dari lu ke gue terusin melah. Pasal 2-nya apa tadi? Pasal 2 apa ya? Ini nggak cocok. Jika senior salah kembali ke pasal 1. Itu. Kemana? Ya, Nggak gua tes dulu cocok aja. ini. Gila Gua lu. tes dulu Kalau gue aja. ini anaknya anak pasti banget. Oh gitu. Gila lu. Gue kan cita-cita jadi badan bendera. Ya gue kan apa ya ngetes keingatan. Tentang gue junior lu gitu. Iya keingatan junior masih tajam apa enggak gitu. Ada pesan-pesan nggak nih buat kawan-kawan kita sekarang untuk pertemanan, untuk hidup, untuk hal-hal lain, coach mutiara gitu. Ya kalau menurut gue simpel aja sih. Apa nih? Kalau tentang pertemanan nih misalnya. Ya berteman aja dulu, berkawan aja dulu. Nggak usah pilih-pilih. Lu berkawan dengan tukang copet ibaratnya. Tukang apa namanya istilahnya tukang rampok, begal atau apalah yang jelek-jelek misalnya. Ya kawan aja gitu nggak apa-apa. Kan dari situ lo bisa ambil ilmunya. Lo Ilmu nyopet, Iya. ngerampok gitu ya. ambil ilmunya kalau kamu berkawan sama tukang copet nih, lo ambil ilmunya biar nggak dicepot. Kok cepet orang, dicopet orang. Gue inget boneka yang cepot-cepot itu. Gitu loh. Boneka cepet gitu. Gue pikir lo udah sering. Kan zaman dulu kan enak. Gue pikir kan? lo cepet-cepot itu lagi sering nyepot lu. Itu boneka apa namanya itu. Terus apa namanya berkawan sama tukang apa namanya copet tadi ambil ilmunya bahwasanya lo nggak bisa dicopet itu kan tukang rampok misalnya lo ambil ilmunya biar lo nggak dirampok orang gimana gitu. Jangan diambil ilmunya lu belajar Ikut ngerampok. Jangan. Salah kalau gitu ya. Iya jangan sendiri maksudnya. Baca aja kawan. Mati konyol sendiri. Itu. Untuk kehidupan ada nggak nih pesan buat kawan-kawan? Kayaknya Kehidupan. lu ini kan Kalau orangnya kehidupan filosofis banget. enggak juga sih. Berlebihan juga lo nih. Lu ini kan Mario Teguh, Richard Teguh. Kok gua jadi apa ya, minder nih. Apa kalau untuk kehidupan nih? Kalau kehidupan lu harus berani capek. Kenapa? Iya lah. Tipes lu. Kerja tipes lagi nanti. Enggak juga. Ya kerja ya ada istirahat. Oh gila, kirain Maksud kerja gua, tipes. Ya ada refreshing sih butuh sih. Cuman maksud gua lu berani capek gitu. Ya betul loh, pasti ada jam istirahatnya semua ada waktunya kan. Kayak kita waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya ibadah ya. Cuman maksud gua ya berani capek. Kalau lu nggak bisa capek ya nggak bisa jalanin hidup.
Itu aja menurut gua. Kerja itu pasti capek ya? Tidur aja capek. Ya, karena yang istilahnya yang menurut kita bos ya, bos besar nih, udah punya duit miliaran misalnya. Ya capek juga, capek mikir, ya kan, capek sana sini, mungkin meeting sana sini. Ya begitu juga kita gitu loh. Gue juga begitu. Gue ngerasain, maksudnya ya emang berani capek, harus berani capek gitu, tahan capek. Jangan juga, wah tahan capek nih, biar kuat lah badan. Wah nyabu misalnya nih, Nyabu, nyarap bubur. ya nyari bubur nggak apa-apa. Cuma kalau yang istilahnya dekat bau narkoba jangan. Nggak boleh ya. Say no to drug tuh. War on drug. Iyalah, kalau lu udah minum narkoba ya udah sulit jauhinnya menurut gua gitu. Udah istilahnya ya udah nggak halal lagi gitu, nggak berkah lagi. Menurut gua sih. Iya. Betul. Gua sepakat kalau itu. Iya, ya betul sih, semua itu ya tergantung rezeki masing-masing seperti apa. Cuman maksud gua ya udah, kalau lu berani capek ya capek aja gitu. Jangan aduh apa namanya mau harus kuat nggak mau pakai doping dengan narkoba, jangan juga. Karena apa ya itu tadi masuk bui. Iyalah. Banyak contohnya ya. Iyalah, lu beli sedikit tangkep lah. Gitu. Karena lu belinya sedikit. Coba banyak ya. Beda dong. Iya, lu beli satu kamar misalnya, wow. Kayak gocet. Iyalah, lu beli satu kamar gitu misalnya. Gue belum pernah denger gitu loh, satu kamar ketangkep, Jarang denger ya. juga. Iya, gue loh belum pernah denger gitu. Emang kalau yang sedikit apa Sering lah ya. Sering gitu. Konyol aja sih gitu. Cukup enggak, ya kan? Kita memang sudah miskin, Tambah miskin. tambah susah, tambah miskin gitu loh. Betul. Miskinnya tadinya memang miskin di rumah aja, di lingkungan, bisa kemana-mana. Ini miskinnya nggak bisa kemana-mana. Tambah miskin. Penjara dong. Iyalah. Itulah berarti narkoba itu bahaya banget gitu ya. Terakhir Cak. Iya. Gua pengen denger kata mutiara lu tentang cinta. Soalnya gue ini sampai dengan sekarang belum punya pacar. Bener dulu. Iya. Pengen nikah juga gue ya sekarang. Oh pengen nikah lu ya? Emang Randa pengen nikah. Rana itu siapa? Bem. Gak tahu anak timur tuh. Oh kawan lu ya? Iya bujang kusut, bujang lapu gitu. Gimana? Kalau tentang percintaan sih apa ya? Jangan, menurut gua jangan muluk-muluk lah. Muluk-muluk dalam arti jangan kebanyakan improve. Gitu. Improve tuh kalau di Indonesia ini artinya apa Cak? Improve itu apa ya? Menurut gua dia tuh secara spontan ya kan. Ya ada aja ngide gitu, apa gitu. iya. Misalnya Paham, nih niat pengen nikah ya kan. Tahun depan misalnya. Cuman karena ngimprove tadi ya kan, pengen nyari yang lebih cantik lagi, pengen yang ini, ujung-ujungnya gak ke target gitu. Maksud gua kalau lu udah nyaman, ya kenapa enggak gitu. Nyaman dalam arti ya lawan jenis lu, pasangan lu setia, ngerti lu gitu. Jangan sampai wah tahan rental mobil ya kan cuma buat ngapain Lolo itu Indonesia. iyalah gue pernah tau ngapel pakai sepeda ontel pernah Gue paham lah sepeda ontel lu kecil. Gue baru inget kalau ngomong sepeda kenangan tuh sekarang. Tapi mahal lu sekarang tuh sepeda lu zaman dulu itu. iyalah sepeda lu kayak yang gue bawa ya pernah tau gue minjem sepeda lu Gue gak punya sepeda saat sedih gue itu dulu. iya sepeda ontel gitu kayak sepeda biasa gitu pernah gue ngapel Jadi pede lah ya. pede aja mau pede dalam arti ya dengan dalam arti ya penampilan lu jaga dong Ya, masa jangan sudah menurut gua ya face pas-pasan ya kan muka pas-pasan malas cuci muka waduh Raya dong itu. tambah sulit ya kan Ngomongin raya lu. iya enggak artinya rapi bersih gitu loh wangi walaupun pakai ya apa namanya untuk menjauhi nyamuk gitu Disinfektan dong itu lu kan. iya Ada aja lu. kayak obat nyamuk gitu kan nggak apa-apa Ada lagi nggak nih yang pengen lu sampein ke viewer Rumah Ide Indonesia yang udah nyampe 7.000 kayaknya kalau nggak salah. 8.000 8.500 kali ya. Gila, viewer Rumah Ide Indonesia ini Iya. udah banyak loh. Bentar lagi monet ini, monetisasi dapat duit kami. cuman insya Allah dengan adanya gol di sini tambah Berkurang ya. Dia unsubscribe nih jelas kalau lu masuk. males orang ini Ya apa orang ini? iya itu apa tadi lupa gua Ada nggak yang lu pengen sampein lagi hal-hal lain nih? hal-hal lain
hal-hal lain dalam arti apa nih maksud gua? Ya kata-kata mutiara atau Oh, pikir gua tentang politik. oh, jangan gila bos. Iya, Capek durasi. Ya, agak berat juga Pak. Oh, Gitu loh. jangan politik sulit. Iya, biar nanti videonya dijadi 2 gitu loh maksud gua. Gila lu nanti mah kita tag lagi kalau mau jadi 2. Biar budget gua 2 gitu Gila maksud lu gua. minta budget sama gua. Banting juga nih guys. Kita minta budget. Iya, Mbak. Apa tahu biar videonya tambah banyak budget juga gua. Gila lu. Royalty tahu. Royalti masih minta royalti. Ya kan abis ini tekan-tekan emoji. DPRD kali. Buka kartu lu mentang-mentang grade A. Emoji. Ya itu maksud gua kalau tentang lain gua juga bingung sebenarnya. Apa ya? Kalau tentang lain tentang kehidupan gua kayaknya seolah-olah gua nih tokoh Mulu ini kan tokoh ternama siapa Lu yang nggak gak kenal? nih? Siapa yang gak kenal lu ini ini? masih banyak cekecek orangnya di Gila. Metro. Masih juga lu ini ngerendah. Gila. Artinya ya kalau gua mah kalau dulu sih sering gua buat status apa namanya? Kata-kata sopan kata bijak, bicara. Ih gua banget itu. Iya dulu tahun-tahun berapa ya? 45. 2012 kan lagi apa ya musim-musim Facebook sih dulu gua namanya Facebook posting kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Sebenarnya ya walaupun sebenarnya hati rapuh ya. Gazir, hati rapuh bos. Makanya kalau kalian melihat orang buat status atau posting kata-kata bijak atau mutiara biasa aja. Karena apa? Hatinya galau sebenarnya. Gila, gua tersindir banget nih kalau gitu-gitu tuh. Nah, gua hapus lah status gua yang melo-melo gitu. Bener nggak? Ya juga sih. Iya kan? Iya. Artinya apa? Kalau orang nggak pernah buat status misalnya nih ya bukannya apa ya? Slow gitu apa? Atau statusnya biasa-biasa aja gitu apa? Informatif apa gitu statusnya. Itu orang-orang yang kuat sebenarnya. Orang-orang yang menyimpan kata-kata bijak. Maka kalau kita berpandangan orang ini sering buat statement kata-kata bijak kata-kata bijak belum tentu. Udah bubar lah gua. Itu mah gua banget nyindir gua Iya, itu. itu orang bijak. Artinya gini loh. Banyak kan kayak sekarang nih gua Metro nih, masuk jauh-jauh ya kan. Metro, kayaknya menurut gua orang-orang Metro hampir semua lah. Penduduk Metro udah banyak main Facebook gitu. Udah canggih gitu dah, ngerti lah gitu main Facebook gimana. Ya itu rame. Kata-kata bijak, sekali buka Facebook kan kata-kata bijak ya kan. Gambar-gambar tulisan bijak kan. Ya pasti gitu gua. Ada yang doa di Facebook ini apa? Doa mah lagi sholat, lagi sujud ya. Ini doa di Facebook. Ada yang yang itulah pokoknya gue gak mau ini takutnya gue latah kan. Gak boleh sih julid. Tadi bilang julid lu. Iya maksud gue ya gitulah pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Ya gue juga nggak alim juga nggak sih sosok pinter nggak juga gue pinter juga nggak gue masih apa hari-harinya masih ada yang tolol gitu. Tolol. Cuman itu seninya. Iya seninya di situ ya. Karena kalau gue sendiri nih gue tiap hari pinter terus ya sulit juga gitu. Takutnya minterin orang ya. Terus sekali-sekali jadi orang tolol. Oke jadi gue harus kayak jadi orang tolol nih ya. Iya, Gak boleh kali juga tapi kalau ketolol-tolol lama gimana? ya kelabasan Tolol. jangan didalemin juga. Tolol kok di dalam nih. Sekali aja gitu. Oke, terima kasih Kakak Richard. Sudah lama kita ngobrol. Semoga obrolan gue kali ini dengan Kak Richard ini bisa menginspirasi kawan-kawan dengan petuah-petuahnya yang luar biasa. Next time kita bakal ngobrol lebih lama. Karena kalau nggak gue cut ini bisa sampai subuh kami ngobrolnya. Tapi ya emang bener sih bagusnya. Ditambah gitu loh maksud gua. Udah kalau tentang kehidupan kayak sekolah gua nih apa ya? Ya nantilah. Sok kritis apa? Sambil newe kita sambil newe atau buka-buka botol lah. Gitu loh. Maksud gua ya gua emang asli anak Metro sih. Metro ya kan. Metro apa metro? Metro. Mau kalau orang jauh Metro. Pakai K metro. Pakai X. Metrox. Itu maksud gua bidang-bidang lain gitu apa gitu pengen sih guys sebenarnya Ya nanti lo Kak, tenang aja ada waktu lagi. Kan dulu ini. Iya, gitu. kok kayaknya seneng bener ngobrol sama gue. Nanti lu keuangan saat covid ini gimana? ya kok jadi lo yang nanya kan podcasternya gue. Misalnya nih Hancur, sulit. sulit ya nggak terpengaruh dengan judi online gitu. Gila lu udah lah gak usah bahas di sini. Discord. Cut. Oke, terima kasih kawan-kawan semua.
Terima kasih Kak Richard sudah ngobrol bareng Gus Siap. Bear di sini. Oke. Oke. Ya makasih ya. Sekian makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan